Ibagas goran ni na bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apaton din napasing, sito palangit pakon tanaon. Amen. Pitori hama ahu, alinay bata, pator sa hama, perkarakku marimbang bangsa nasoda ulat. Paluah hama ahu, kumbani halak panipu, pakon pargeduk. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Martong kamahita, Ham Tuhan Yesus Kristus, si paluah hanami, bagal ni tongon pambayananmu, dopak hanami jolma perdosa, doma roham hudunia on, laho pada mehon anjaha padomuhon, hanami pakon bapain. Janah doma sirsir ham marsitaronon, alani perdosan nami. Domai ibakuhon ham uhuman napatut si jalonon nami. Gabelang bejolma si uhumon hanami ilobeni bapa. Tapi parrupe mahanami bani haluahon apa haguluhan si sadokah ni dokahni. Terima kasih ma bamu Tuhan, bani bagal ni pambayananmu huben nami. Halaniai mangindo mahanami bamu, ajari hama hanami, laho makaragahon pananorononmu ini, marhite na makaguluhkon arosoh ni uhurmu. Berehama gogoh ase ulang galek hanami, mandupakon bagai-bagai ni hama holon. Holong ma ham Tuhan, jalo hama tonggonami on. Amen. Hundul makuria. Mendoding mahita. Hutatap dopak dolok nagijang huja doholiro pangurupion. Mandoding hita humbani haleluya nomor 444. Donami manumasi onamada sidoi badamilo doa sohi hai mahona sopadani sidoi oi patsuta Jumpai di tanah hai padami sandu hijau Nihon
Mandrogo kubamu mangalogogo Pihang mau perdosa laborakan Hai pitaha Oi pahapuho Ingat do tong cengis di pakopopon Amateha Ibai dosaku di tanah ai patangi tando ijo ingon bani Yesus Tuhan idaro patur Yesus patur sahur Masuki kita mabani refleksi atau perenungan menghayati cawan sengsara Yesus. Irik mendoding hita, naparlobi maai seksi nama poso, aima dengan tema cawan kegamangan keraguan, seksi inang cawan kesedihan merasa tertekan, seksi bapa cawan ekonomi merasa terjepit. Sanggah mandoding holi, seksi nama poso, seksi inang sonai ke seksi bapa, jong be mahita di tempat mandoding konon. Nari doding kon hita, humbani haleluya nomor 437, ayat 1, 2, pakon tolu. Cek si nama poso jong nasyam. Adili
Siang berduri ulang maha Ainonino sakit Hapon sayo tu Sai totap jotogu Capea Pai mamasuk kita bani hasasapan ni dosa. Ase dodingho kita humbani haleluya nomor 238 ayat sada 2 pakon 4. Sai hulobemu Tuhanku hu usehon uhurhon. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita, sopoton hita ma dosanta, kubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata, Bapa nami, para gogoh naso tarimbang, sito palangit pakon tanoon. Nasusi doham, janah paridop nyuhur bagal. Lang namin talup hanami roh hulobemu, halani bueni dosa nami. Agati doha nami lang martenger nyuhur hubamu. Agepe doma ihatahon ham huben nami. Ase pita ham hasane bata nami, ulang marne bata nalegan. Tapi gati tumang dolang ie porsai hanami, ham marhite martenger nyuhur hanami bani nalegan. Halaniai do aseroh hanami hulobemu, masopot kon dosa pakon pelanggaran nami. Kolong maatemu, semar pangulake mauhurmu mangidah hanami. Sasap hama dosa nami,
anjaha patotap hamma haporsayaon apa tengor nur nami kubamu. Roh hanami mengindo ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan janah si hokop hanami. Amen. Tangar anjaha porsai hitama hata ni nebata bagah-bagah pasal hasapan ni dosa. Ibagas ia do dapot hita haluahon marhite darohni ay mahasapan ni palanggaron do muhubani habayakon ni idop ni hurni. Na unjah binarohon ni bata ibagas apentaron apa hauhuron. Ibagas holong ni nebata doma isasap haganup dosata halaniai pataridah kon hitama tanda-tandani pergoluhan na bayu pasangapon bani nebata ibabaw. Amin. Hundul makuria mandoding mahita. Sebagai ungkapan syukur ta halani doma sasap dosata ase puji hida Tuhan marhite doding ta humbani haleluya nomor 236 ayat sada pakon ayat tolu. Tangar hitama hata ni nebata na tersurat bani 2 Musa bindu 12 ayat sada das bani 14. Perjadi ni Paskah. Dop ai ni Jehovah ma dopak si Musa pakon si Aaron itanoh Masir. Bulanon magabe permulaan ni bulan banima. Bulan sada ni tahun main banima. Hatahon hanima ma hubani ganup tupuan ni Israel sonon. Bani ari 10 bulan on ganup ma hanima membuat sada anak biri-biri marguru hubani weni tangga ni sedia marna saopung sada biri-biri ganup tangga. Tapi anggo motik tu sada tangga gabeseng terbolis konsi sada anak ni biri-biri ibuat ma ai rap pakon halak romban rumah ni marguru hubani bueni jolma marguru na terbuiskon ganup ma agak konmu anak ni biri-biri ai seng martikas tunggal anjaha marumur satahun do anak ni biri-biri ai maningon humbani biri-biri atap humbani hambing do buaton nima ai. Anjaha maningon persirsiron nima ma ai das bani ari 10 popat bulan on dop ai sayaton ni ganup tupuan ni Israel ma ai malele bot. Dop ai maningon buaton ni sidia ma humbani daruh ai anjaha deskonon ni ma ai hubani pasihon na 2 ai pakon hubani tohang ni rumah permanganan ni sidia ai.
anjaha maningon panganon ni sidia ma borngin ni ai na pinanggang humbani apui maningon panganon ni sidia ma ai rap pakun ruti naso ni garaan apa loyo na mapait lang bulih matah panganon ni ma ai atap ilopah ibagas bah tapi maningon panggangon doai humbani apui uluni hai ni pakon bituhani lang bulih teba hunjai das hubani patarni porini dong natading hunjai das hubani patarni maningon ras sogon do humbagas apui sonon ma sibahanon nima laho mangakon ai margondit ma binongan nima nahenima marsipatu tukot nima ibagas tangan nima mangolos mahanima mangakon ai paskah ni Jahuba doai ai butason kuma bani na saborngin ai tanah Masir anjaha bunuhon kuma ganup bunga tubuh ni tanah Masir kumbani jolma das hubani pinahan anjaha dabuh konon kuma uhum hubani ganup nai bata Masir ahu do Jahuba daroh aima pertandaan ban nima di rumah ni yang konon nima anggo huidah daroh ai loson kuma hanima sing sogop be hanima uhum hamanggoan sanggah nahu bukbogi ai Masir ari perdingatan ma arion ban nima bosarhon hanima maon bani Jahuba gabe tanoh sisadokah nima on ban ni genopar nima si bosar honon nima amen mandoding mahita Pai mamasuk kita bani tonggo siapaat ase puji datu hata marhite doding ta haleluya nomor 436 ayat sada pakon 2 sadia dokah nari hamnai bataku layur manipat ari susah doau. Si holada Ranu Kusuki Mahidia Aizingadu Mamurubia Andai bata Mula terbit I see no Urubi
Andai kata masih tunduk kamu. Sonare masuk mahita tonggo sapaat. Pasada hita uhurta martonggo hita. Ham Tuhan nebata nami, ibagas unduk niuhur kanami, roh kulobi-lobimu, bani pardingatan, bani panaronon mudo muhubani, kolongmu huban nami jolma. Terima kasih ma bani pasu-pasumu na ondos huban nami. Mardingat hanami bueni palanggaron nami. Marhite parlaho, marhite sahap, na mambahen lang boy ipataridako kanami, bagal ni holong muin. Bani pardalanan ni gulu nami ari-ari. Ijon hanami kuriamu ke KPS Harapan Indah. Mangetong-etong haganupan na mambahen lang malas suhurmu. Jana lang buy ipadali ako kanami ay. Ijon yondos kon hanami mahaganupan palanggaron namiin. Ase margugo tongon hanami, jana dapotan haluahon, dumuhubani holongmu huban nami. Bani pardingatan panaronionmu, ijon hanami mencoba mangidah kupudi, na mambahen ham, gabilang songon Tuhan nami, na buy ipataridako kanami bani guluh nami. Dumuhubani pergumulan nami, dumuhubani keadaan ekonomi nami, buy mambahen hanami lambin daw madabu bagas dosa. Bahat horja, nadop ondos suban nami, lang buhay mardalan dumuhubani haroso ni hurmu. Sonin ma kolongmu, bani hanami na mardingat panaronon muin, janah ibagas unduk niuhur, roh kanami mangindo pasu-pasu, tondoy mu tondoy napasing, ase tongon mahoma, buy ihamalasok kanami, matin ni pasu-pasumuin, bani guluh nami. Jana ijon, ipadas kanami mahutangan muin, bani haganupan do sa palanggaron namiin, ase talup hanami marhite, na manaron ham, dumuhubani haluahon nami. Terima kasih ma bamu Tuhan. Ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat nami. Amin. Ima mandoding hita ase masuk mahita bani persembahan pujian seksi sekolah minggu.
Di setiamu dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan, terbaik bagiku. Jika tiada yang tak terpenuhi, andaikan ku harus memilih ku padamu, hanya kau yang berarti dari hatiku. Ingin ku menghindari hanya tiada yang tak penuhi. Ku akan Terima kasih atas pujian Nasyam guru-guru sekolah minggu. Terpuji ma Tuhan ta melalui pujian Nasyam. Pai mai jalo hita hatani nai bata nai padas Bapak Pendeta ta ase mandoding hita umbani haleluya nomor 433 ayat sada 2 pakon tolu. Yesus do ijiain ucapakan nama pasti. Ayo sisi baik-baik menjadi
pasingin parhitean di dagingku. Nayo maanggur na pasingin parhitean di daroku. Taon ganup izin na hinopon ni Tuhan ta ikarondo ganup na pangiti na sumuro si marmara jalo maruti na pastingin parhite ang didaging ni nayo maanggur na pasingin parhite ang nidaroni. Urus dodaro ni Jesusin bahentobus ni dosata manobus di padosain ulang mago angisada jalo maruti na pasingin parhite ang didaging ni nayo maanggur na pasingin parhite ang didaroni. Matonggo mahita. Damaimu Tuhan mengatasi akal pikiran pakon paluhuran nami, manjalo hatamu nama pasingin, jana boyhan nami menghayati panarononmu Tuhan, bani hayu persilang, kami bisa menghayati derita Tuhan Yesus untuk menebus dosa kami. Dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom mau bataganupan. Selamat Kamis Putih. Bapak Inang dan juga jemaat terkasih, nama Poso yang hadir di kebaktian ini, firman Tuhan dalam Kamis Putih hari ini diambil dari 1 Korintus 11, ayatnya yang ke-23 sampai ayat 34. 1 Korintus 11, ayat 23 sampai ayat 34. Baik, mari kita baca secara bergantian atau responsoria. Saya baca ayat ganjil, Ibu, Bapak, Kakak, Abang membaca ayat genap. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 34. Mari kita baca secara responsoria. Karena dari depan bahasa Semelungun, baik boleh kita baca dalam bahasa Semelungun terlebih dahulu ya. Saya mulai dari ayat 23. Aina hujalo humbani Tuhan, aido hupadas bani Siam, ia Tuhan Yesus bani borngin sanggahona patahian ia ibuat maruti lanjar sonai dohoma panginuman ai dop salpu namangan ai nini ia panginuman on padal na baru maon ibagas garohku bahena siama sonin gabi padingatan baku ganup hali iinum nasiam in. Ase anggo adong na mangan kontutiin anjahan nama minum humbani panginuman ni Tuhan in ibagas naso talup parsalah do ia bani badan apa daroh ni Tuhan in.
Ai barang ise na mangankon anjahana menginum in, uhum bani diri ni do na pinangan, anjahana ni inum ni izin, anggo seng itimbangi daging in. Tapi anggo ihumi hita dirita, seng sihumon be hita. Halani ai nasiam saninaku, anggo matupu nasiam laho mangan, marsipaima anma nasiam. Ya, terima kasih. Saya akan baca dalam bahasa Indonesia karena sepertinya setengah dari ruangan ini belum mengerti bahasa Malungun. Ya, mari kita baca bahasa Indonesianya ya. Remaja nama Poso bisa mengikuti? Iya, saya akan bacakan. Kata Paulus ya, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Inang jemaat yang terkasih, teks firman Tuhan ini adalah suatu surat dari Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat Korintus adalah salah satu jemaat mula-mula, dan kita lihat ciri-ciri tanda-tanda atau jemaat mula-mula itu, mereka mengutamakan kebersamaan. Jemaat mula-mula itu mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan. Kita sering membaca dari kisah para rasul, kalau jemaat mula-mula itu hidupnya itu seperti keluarga. Betul-betul seperti keluarga. Mereka nanti datang dari rumah masing-masing, membawa makanannya masing-masing, dan makan bersama di rumah ibadah. Songon hitape sonai gatido sonai tene. Ya, ada yang mempersiapkan makanan dan makan bersama di gereja. Kalau jemaat mula-mula, mereka bawa makanan dari rumah masing-masing dan itu dipersembahkan untuk kebutuhan gereja dan mereka makan bersama, saling berbagi. Jadi makanan boleh dimakan oleh keluarga yang lain. Makanan yang misalnya inang berparapat bawa makanan dari rumah, bisa juga dimakan orang inang bersinaga. Ya, boleh juga dimakan oleh Bapak Simaringga. Jadi saling berbagi makanan
Begitulah kehidupan jemaat mula-mula. Nah, namun rupanya konteks di jemaat Korintus berbeda. Ya. Bedanya gimana? Ya, di jemaat Korintus itu mereka bawa makanan dari rumah masing-masing sampai di rumah ibadah dan di gereja mereka memakan apa yang mau mereka bawa dari rumah masing-masing. Bisa kita pahami bagaimana masalah di sana? Ya, saya ulangi ya. Di jemaat mula-mula mereka biasa hidup kekeluargaan, kebersamaan, dan mereka bawa makanan bersama-sama, bawa makanan dari rumah masing-masing. Dan itu nanti akan dimakan bersama di rumah ibadah, dan itulah sejarahnya ada galangan persembahan. Ya, jadi ternyata kita kenapa ada galangan di gereja? Karena itu dari gereja mula-mula memang begitu, bawa sesuatu dari rumah, ada hasil panen, ya apa namanya itu, ya pariama, ya ada yang bawa ubi, ada yang bawa jagung, ya, ikan, dimasaklah itu dibawa ke gereja, makan bersama. Dan boleh berbagi, boleh berbagi. Nah, dan tetapi di jemaat Korintus mereka ternyata lain sendiri. Ya, lain sendiri mereka. Mereka bawa makanan dari rumah, lalu perjamuan kudus di gereja, mereka makan makanan dari rumah masing-masing. Nah, itu menggambarkan adanya keegoisan. Itu menggambarkan adanya mementingkan kepentingan diri. Karena tidak seperti itu tradisi di jemaat mula-mula. Anggota jemaat mula-mula mereka memang betul, mereka berbagi. Bagaimana sih kalau keluarga? Ya, yang bertondang, ingat nggak dulu waktu di kampung di Hinalang, misalnya menanam padi, ya, dong ominasi yang kan? Iya. Kalau biasa kalau di kampung habis menanam padi, biasanya makan bersama. Iya kan, pasti itu. Iya, marsial pari, iya. Eta marsial pari, tang 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 gitu ya. Iya. Kalau kita nanam padi, pulang kita ke rumah makan bersama. Dan bisa saling berbagi, kadang-kadang satu talam. Makannya satu talam. Jemaat mula-mula ya, kita mengenang jemaat mula-mula. Makan satu talam, mereka berbagi, ya, satu piring, itu satu talam, satu piring. Dan sambil mereka makan, mereka bercerita, bersilaturahmi. Ada keluhan, ada kesah, mereka saling menolong. Itulah jemaat mula-mula. Nah, tetapi jemaat Korintus, egoisnya kelihatan. Ya, bawa makanan dari masing-masing. Ya, ada makan, nanti dia makan sendiri, gak bagi-bagi dengan jemaat yang lain. Padahal perjamuan bersama di gereja. Itu dilihat oleh majelisnya. Majelisnya melihat dan melapor kepada Paulus. Sehingga Paulus mengirim surat kepada jemaat Korintus. Ya, apa yang telah ku tahu dari Tuhan akan kusampaikan kepada kamu. Itu katanya ya di ayat yang ke-23. Apa yang telah kuteruskan kepadamu itu sudah aku terima dari Tuhan. Ya. Apa sih yang dikatakan oleh Tuhan kepada dia? Apa sih yang ditintakan Tuhan? Itulah yang kita lihat pada ayat ke-23. Ya, coba kita lihat ayat 23. Apa yang Yesus lakukan ketika Yesus melakukan perjamuan kudus? Ya, yang pertama apa yang Yesus lakukan? Yesus mengambil roti. Itu yang pertama ya, Yesus mengambil roti. Lalu yang berikutnya, Yesus mengucap syukur, artinya berdoa. Berterima kasih kepada Tuhan. Setelah mengucap syukur, dia memecah-mecahkan roti itu. Iya. Bapak Inang Tagunupan, besok kita perjamuan kudus, ya kan? Bagi yang sudah malua, angkat sidi, tentu ini adalah kewajiban bagi kita. Bukan hanya ini arahan, tapi ini adalah kewajiban. Ini yang main musik udah malua ya? Oh, belum, tapi sudah malguru ya? Sudah malguru tapi belum malua ya? Iya. Buru stopu udah ya? Oh, malgurunya sudah, maluanya belum ya? Ya, bagi yang sudah malua, ini adalah kewajiban mengikuti Horja Bagal Nama Pasing. Apakah ini mengikat? Ya, apakah ini harus? Lihat kepada firman Tuhan.
aku meneruskan apa yang kuterima dari Tuhan. Kalau Tuhan itu memang mewajibkan kita mengikuti perjamuan kudus, itu bukan arahan, itu bukan hanya iklan. Itu tertulis di Alkitab kita ini bahwa Tuhan menyuruh, ya, inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu, perbuatlah ini, horjahon maon, menjadi peringatan akan aku. Ini perintah Yesus Kristus. Jadi itu wajib hukumnya. Lalu Bapak Ibu Tagunupan, kenapa itu roti dipecah-pecahkan? Kenapa roti dipecah-pecahkan? Karena roti itu adalah simbol, ya, mana Borstopu yang udah Guru? Di belakang ya. Halo. Ya, Borstopu udah Guru kan, Dek? Udah Guru ya. Kalau perjamuan kudus ada roti. Roti itu simbol apa? Si roti adalah simbol tubuh Kristus. Ketika Yesus itu disalibkan, tubuhnya tercobek, tubuhnya hancur, tubuhnya terpecah-pecah. Sebagian karena dicambuk, sebagian karena ditusuk, digantung, bagian kaki, tangan, bahkan juga lambung ditombak. Itu menunjukkan tubuh Yesus yang hancur. Dan ketika kita perjamuan kudus, ada simbolnya, kita mengenang itu dengan cara memecah-mecahkan roti. Maka ketika besok perjamuan kudus, perhatikanlah bagaimana ritual pemecahan roti itu terjadi. Lalu kemudian kita mengikuti Yesus, setelah Yesus memecah-mecahkan roti itu, mengucap syukur. Makanya ada doa pendeta mendoakan roti itu. Setelah itu mulailah itu dibagi-bagikan. Nah, kenapa mengucap syukur ya? Karena mengucap syukur itu mengingat bahwa roti ini juga adalah dari Tuhan. Bapak Inang, sekarang agak rumit memang. Bagaimana roti dari Tuhan? Saya belinya dari toko kok. Iya. Makanya guru-guru sekolah minggu luar biasa mengajarkan ini kepada anak-anak sekolah minggu ya. Bagaimana supaya anak sekolah minggu memahami bahwa apa yang mereka makan itu semuanya dari Tuhan. Ya, dari hasil tanah, hasil bumi. Nah, mengucap syukur itu dalam bahasa Latinnya disebut eukaristesas. Ya, artinya inilah yang asal kata ekaristi. Maka kalau di Katolik disebut ekaristi kan gitu ya, Inang Buru Silangit ya. Ekaristi sama dengan Hoja Bagana Pasing. Kita mengucap syukur atas berkat Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, kata Yesus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Berarti suatu perintah yang wajib kita lakukan. Demikian juga di ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Artinya Bapak Inang, berapa kali Yesus mengucap syukur? 2 kali, ya. Yesus 2 kali mengucap syukur. Pertama sebelum memecah-mecahkan roti, yang kedua sebelum memberikan minum air dalam cawan. Nah, Yesus mengucap syukur setelah mengambil cawan, karena katanya tadi demikian juga, berarti sama caranya dengan yang tadi. Sama caranya dengan makan roti tadi. Kalau makan roti tadi kan dia memecahkan roti, mengucap syukur. Sama juga dengan minum cawan, air dalam cawan, dia bersyukur dulu, lalu juga dia mengambil cawan itu bersyukur, lalu membagikannya kepada yang lain. Nah, ada 2 hal yang penting dalam hal cawan ini. Yang pertama, cawan itu adalah perjanjian yang baru, dikatakan seperti itu. Ngomong-ngomong cawan, ngerti nggak yang dikatakan cawan yang mana ya? Tapi saya nggak ada lihat cawan. Panggil Luki ada nggak? Ya ada. Boleh diambil Ina? Cawan. Iya. Sebentar ya, lagi diambil ya cawannya ya. Yuk, nanti saya ngomong cawan-cawan, yang mana cawan? Kita pikir cawan marga girsang. Enggak ya. Cawan itu ada suatu benda. Ya, nanti kita lihat cawan itu bagaimana. Yang dikatakan cawan itu adalah perjanjian baru. Dalam perjanjian lama ada simbol darah yang tadi disebutkan sebetulnya di dalam Sibasaun. Dalam Sibasaun itu dijelaskan waktu itu
Allah mau menghukum bangsa Mesir karena bangsa Mesir tidak mau membebaskan orang Israel dari Mesir. Kita ingat bagaimana kisah bangsa Israel yang dijajah oleh Mesir, dan ketika Allah mau membebaskan mereka, bangsa Mesir tidak mau, sehingga Tuhan menghukum mereka dengan kematian anak sulung. Ya, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan. Ya, mengerikan sekali peristiwa itu. Itulah kalau tidak taat kepada Tuhan. Ya, Tuhan mau membebaskan bangsa Israel, tapi Mesir memberontak. Akhirnya ada terjadi kematian anak sulung, baik bagi manusia maupun bagi hewan. Tetapi ini dia ya. Kalau di depan rumahnya ada darah domba, kalau di depan pintunya ada darah domba, rumah itu akan selamat, anaknya akan selamat. Ya boleh, ya Inang, ya silakan. Ya, inilah ya yang namanya cawan ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Cawan itu yang sesungguhnya yang seperti ini. Ya, tempat wadah atau katakanlah ini tempat anggur untuk perjamuan kudus. Nah, jadi kalau dikatakan cawan ini adalah perjanjian baru, tentunya yang ditekankan bukanlah cawannya, bukanlah alatnya ini, tapi isinya apa. Ya, itu yang mau kita lihat ya. Jadi ketika dikatakan cawan ini adalah perjanjian baru, bukan cawannya itu yang menjadi penekanan, tetapi apa isinya, yaitu anggur. Ya, anggur ya. Anggur itu adalah simbol darah Yesus. Dan di perjanjian lama, kalau ada darah anak domba itu, maka anaknya yang tadinya itu hampir mati, anaknya hampir tadi sakit dan parah dan hampir mati, diselamatkan oleh Tuhan. Itu karena darah anak domba. Dan di perjanjian baru, darah anak domba itulah darah Yesus Kristus. Ketika kita ada darah Yesus dalam diri kita, maka kita akan diselamatkan. Itulah artinya itu kita menerima perjamuan kudus. Kita meminum anggur, dan ini adalah simbol darah Kristus. Itu kata Yesus Kristus. Ya, boleh? Maaf Bapak, apalagi dalam hati ini, membantu lebih ini. Ini apa lebih ini? Artinya cawan itu bukanlah luarnya, tapi isi cawannya, yaitu anggur yang artinya darah. Oleh karena itu, Inang Hagenupan, Bapak Hagenupan, di sini ditekankan adalah bagian dalam kita. Ya. Tadi juga ada yang bertanya ya, Pak Pendeta, kalau Kamis Putih bajunya warna apa yang sebetulnya Pak Pendeta? Ya, karena ada yang warna putih, ada yang warna hitam, ada abu-abu, ada warna-warni kayak siapa? Bang Sumbayak ini? Bang Epis ya. Bang Lepis. Ya. Terus saya katakan, bajunya warna apa? Bajunya warna bebas. Yang penting hatinya. Ya. Baju kuning pun kayak Inang Bota Galung, oke. Ya. Baju biru kayak Bapak Demani pun oke. Iya. Karena bukan cawannya, tetapi isinya yang penting. Nah, di sini dikatakan, darah itu merupakan percikan yang menjadi materai keselamatan. Darah itu menjadi materai yang menunjukkan bahwa korban-korban sudah diberikan untuk pendamaian. Yesus menjadi seperti anak domba yang dikorbankan untuk mendamaikan hubungan kita dengan Tuhan. Yesus seperti itu, seperti anak domba yang sudah dikorbankan untuk menjadi persembahan yang hidup kepada Allah. Korban-korban seperti itu membuka jalan yang memperbaiki hubungan, memperbaiki relasi kita dengan Tuhan. Dan korban itu juga memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Rujuk kembali, kita bisa rujuk kembali karena Tuhan Yesus sudah menjadi materai perdamaian. Kalau dulu Bapak Inang, materai itu harganya 6.000, saya ingat dulu itu. Kalau kita pakai materai itu
itu sahlah berarti. Apakah itu surat janji jual beli, ya, apakah surat damai, sah kalau ada materai. Kalau sekarang materai minimal 10.000 ya, 10.000. Nah, materai itu artinya mengesahkan, meresmikan. Dan darah Yesus itu menjadi materai, artinya darah Yesus itu meresmikan bahwa kita adalah orang yang selamat. Amin. Ya, dengan darah Kristus kita adalah orang-orang yang diselamatkan dari hukuman dosa. Dan dengan demikian terjadilah perdamaian antara kita dengan Tuhan dan perdamaian antara kita dengan sesama. Nah, lalu berikutnya, arti dari darah itu terwujud ketika Kristus mencurahkan darahnya di salib, dan itu menjadi perjanjian yang baru. Kematian Yesus menjadi korban yang menyucikan kita dari dosa, menguduskan kita dari dosa, dan kita perlu untuk meresponnya. Yang berikutnya, kita meresponnya dengan ketaatan. Ya. Paulus mengatakan bahwa ketika kita dipilih Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan, maka kita harus meresponnya dengan taat kepada perintah Tuhan. Kita taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kita menerima percikan darahnya. Di GKPS Bapak Inang ada dua simbol, ada dua sakramen yang kita lakukan di GKPS. Yang pertama yaitu sakramen baptisan. Ya. Semua kita di sini pasti sudah dibaptis ya. Kalau ada yang belum, ya harap lapor ke sekretaris supaya dibaptis. Ya, pasti semua sudah dibaptis ya. Sakramen yang pertama di GKPS yaitu sakramen baptisan. Yang kedua yaitu sakramen Hoja Bagal Nama Pasing, perjamuan kudus. Sakramen baptisan itu diadakan 1 kali seumur hidup. Ya, jadi kita anak Kristen di GKPS, baptisan itu hanya 1 kali seumur hidup. Kalau kita ke gereja lain, kalau ada yang menyuruh baptis ulang, ya silakan tinggalkan gereja itu, kembali ke GKPS. Amin. Iya, karena baptisan hanya sekali seumur hidup, tidak perlu diulang-ulang. Itu sudah sah, resmi, materai seumur hidup. Lalu yang sakramen yang kedua yaitu Hoja Bagal Nama Pasing. Nah, anggo Hoja Bagal Nama Pasing 3 hal didoi horjahon. Ya, di gereja kita bisa di GKPS itu ada yang 6 kali. Ya, ada anggo hanami inan ihuta halani sadar resort pitu jemaat. Ya, 3 kali setahun. Ya, 3 kali setahun. Bahkan ada juga yang di gereja lain hanya sekali setahun. Ya, karena mungkin jauh jaraknya, hanya sekali setahun. Anggo di gereja kita rata-rata 6 kali setahun ya, perjamuan kudus. Nah, artinya di sana apa? Supaya kita bisa merespon pengampunan dosa yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, suatu saat Bapak Inang Heta Genupan ada yang bertanya, Pak Pendeta, kenapa perjamuan kudus di GKPS hanya 6 kali setahun? Kenapa enggak setiap minggu? Ya, karena ada juga jemaat yang setiap minggu ya. Nah, lalu saya katakan, Bapak atau Inang, yang terutama dan yang paling penting bukanlah ritual perjamuan kudusnya, tetapi ada nggak perubahan dalam hati kita? Ada nggak perubahan dalam diri kita? Semakin baikkah kita sesudah Hoja Bagal atau justru sama saja? Kalau sama saja yang kita sebelum Hoja Bagal dengan sesudah Hoja Bagal, untuk apa Hoja Bagal? Jujur saja dikatakan ya. Kenapa? Karena kita sudah mengingat Yesus yang sudah mengorbankan darahnya dan nyawanya. Kalau kita sama saja sebelum Hoja Bagal dengan sesudah Hoja Bagal, kalau sebelum Hoja Bagal masih ada yang dendam, ya. Sesudah Hoja Bagal pun masih dendam. Ya, untuk apa Hoja Bagal? Biarpun setiap sekali seminggu kita Hoja Bagal, gak ada gunanya kalau masih ada dendam di antara kita. Begitu juga kalau dari rumah misalnya suami istri gak cakapan. Misalnya ada suatu persoalan dari rumah, sudah gak mau ngomongan Bapak Inang. Sesudah Hoja Bagal kalau masih gak ngomongan, untuk apa Hoja Bagal? Iya enggak? Antara nama Sanina, Barboto, abang adik, kalau enggak ngomongan sebelum Hoja Bagal, kalau sama saja setelah Hoja Bagal pun tetap aja masih musuhan. Untuk apa Hoja Bagal? Karena Hoja Bagal itu bukan untuk
dimain-mainkan. Kalau makan roti sama makan anggur tiap hari pun bisa kita, iya enggak? Ya. Di rumah pun bisa kita hoja baga tiap hari kalau kita mau. Tetapi ada enggak perubahannya? Itu yang kita dikatakan tadi ya. Dalam firman Tuhan pada hari ini sangat luar biasa ya. Cawan yang itu perjanjian, tapi bukan cawannya, tapi isinya yang penting. Bukan warna baju, tetapi hati kita yang penting dalam Kamis Putih ini. Bagaimana kita betul-betul dekat dengan Tuhan, betul-betul kita lebih lagi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Hoja bagal pun seperti itu. Sehari setahun pita hoja bagal Bapak Inang, tapi anggo dong perubahan, ya, perubahan berpikir, perubahan dari sikap kita, perubahan cara kita bicara, itu akan semakin banyak artinya daripada hanya ritual saja tanpa ada perubahan. Bapak Inang kita genupan, berarti di sini Paulus menegaskan perlunya ketaatan. Rasul Paulus mengatakan, ujilah dirimu. Ya, di ayat yang ke-28 dikatakan di sana, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Ya, artinya kita periksa dulu diri kita, barulah kita hoja bagana pasing. Besok kita hoja bagana pasing. Sudahkah kita periksa diri kita? Bapak Inang kita genupan, anggo sapari sebelum hoja bagana pasing, ya misalnya minggu depan hoja bagana pasing, hari Minggu sebelumnya pasti ada acara marguru. Ada nggak Bapak yang di sini yang pernah masih merasakan marguru sebelum hoja bagana pasing? Ada ya? Waktu dulu di kampung ya, pasti seperti itu. Di Goting ya. Di Raya, Jandi Raya, di Naga Seribu, ya. Di Gajah Poki pun kami seperti itu ya. Kalau minggu depannya hoja bagana pasing, di hari Minggu sebelum itu pasti marguru. Persiapan untuk perjamuan kudus. Di sanalah kita memeriksa, ada enggak ya dosa-dosa yang kukerjakan selama beberapa bulan ini. Pemeriksaan hati, ya, dalam bahasa teologinya itu sensura morum. Ya, sensura morum itu berarti kita memeriksa hati kita, memeriksa diri kita. Kalau ada dosa-dosa kita, kalau ada kesalahan kita, baiklah kita mengakui kepada Tuhan. Kalau ada kita yang belum berdamai dengan pasangan kah, dengan anak kah, dengan tetangga, baiklah kita berdamai dulu dengan keluarga kita itu. Baru kita perjamuan kudus. Ya, zaman sekarang itu agak jarang terjadi, tapi hari ini kita anggaplah ini sebagai sensura morum. Kita anggaplah ini sebagai marguru sebelum kita besok perjamuan kudus. Ya, kita memeriksa diri kita, apakah kita sudah taat kepada Tuhan? Yesus mengajarkan tentang ketaatan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini karena dia taat kepada Allah Bapa. Yesus juga mau datang ke dunia ini karena dia mau menebus dosa kita. Dan kita bersyukur Bapak Inang, di Kamis malam seperti ini, Yesus melakukan doa di Taman Getsemani. Dalam doanya itu dia ungkapkan perasaan yang sangat mengerikan waktu itu. Kalau boleh Tuhan, katanya, lepaskanlah cawan ini, biarlah cawan ini berlalu. Biarlah penderitaan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendak-Mulah Tuhan yang jadi. Itulah doanya Yesus di malam itu. Dan itu berarti Yesus menunjukkan ketaatannya. Dia taat 100% kepada Tuhan dan tidak melarikan diri. Disitulah kita lihat kasih Yesus yang merupakan kasih agape. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kita kita juga merespon kasih Yesus dengan menjalankan kasih agape. Bukan hanya kasih karena kita keluarga. Bukan hanya kasih karena kita semarga. Bukan hanya kasih karena kita adalah teman atau sahabat. Tetapi marilah kita mengasihi dengan tulus. Mengasihi bukan dengan kesombongan. Mengasihi bukan dengan rasa ego. Tapi mengasihi dengan sepenuh hati dan tulus hati. Tuhan pernah berfirman dalam 1 Korintus 4 ayat 7 mengingatkan kita untuk tidak menyombongkan diri. 1 Korintus 4 ayat 7 dikatakan, siapakah yang menjadikan saudara lebih dari orang lain? Ya. Siapa yang menjadikan kita lebih hebat, lebih jago dari orang lain? Bukankah segala sesuatu itu Anda terima dari Allah? Bukankah semua yang kita miliki itu bersumber dari Tuhan Allah
Jadi kenapa mau menyombongkan diri seolah-olah apa yang ada pada saudara itu bukan sesuatu yang diberikan oleh Tuhan? Artinya kita tidak boleh sombong. Apapun yang kita miliki itu adalah milik dari Tuhan. Ya. Rumahkah itu, mobilkah itu, seluruh yang kita miliki ini bersumber dari Tuhan. Dan diingatkan melalui firman Tuhan hari ini untuk tidak makan sendiri, tanda kutip. Ya. Diingatkan pada kita di ayat yang terakhir, ayat 33 sampai ayat 34. Ya, boleh Bapak Inang membaca bersama-sama. Inang membaca ayat 33, Bapak membaca ayat 34 ya. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Yang lain akan kuatur kalau aku datang. Iya, sudah jelas artinya ya Inang Bapak ya. Rupanya mereka waktu itu datang ke rumah ibadah mau perjamuan, tapi bukan berbagi mereka, tapi makan. Ada yang makan duluan, ada yang makan sendiri, tidak ada berbagi sama orang lain. Makanya dikatakan, kalau kalian seperti itu, kalian akan dihukum. Jadi caranya bagaimana? Kalau memang lapar, dari rumah makan dulu. Di rumah makan dulu, nanti di gereja makan bersama. Ya. Jadi tidak ada yang menonjolkan diri sendiri, tapi mari kita mengutamakan kebersamaan. Hidup ini adalah sosial. Ya, manusia itu diciptakan sebagai sosok yang punya ikatan kontrak sosial. Kita tidak dapat hidup sendiri, tetapi kita hidup bersama dan saling menjaga hak-hak orang lain. Dengan menjaga hak orang lain, kita juga menjaga hak diri kita. Maka kita perlu saling mengutamakan orang lain, saling membantu, dan saling mendukung. Inilah yang digambarkan dalam surat Paulus ini kepada kita. Dan Kamis Putih ini mengajak kita untuk berefleksi. Yang pertama, Kamis Putih kita diajak untuk mengakui bahwa keselamatan hanya karena darah Yesus. Hanya karena darah Yesus kita diselamatkan. Yang kedua, menghargai darah Yesus. Kita menghargai pengorbanan Yesus dengan cara tidak menjauh dari Allah, tidak menjauh dari ibadah-ibadah, tidak merasa mampu hidup sendiri, dan tidak membenci saudara-saudara. Di malam Kamis Putih ini kita merenungkan kebersamaan terakhir Yesus dengan para muridnya, di mana malam itu Yesus membasuh kaki para muridnya dan mengadakan perjamuan malam atau perjamuan kudus. Dan apa yang Tuhan lakukan itu bukan hanya sekedar cerita atau simbol. Apa yang dilakukan Tuhan bukanlah perumpamaan, tetapi itu semua kenyataan. Kenyataannya bahwa Yesus betul-betul melayani, Yesus merendahkan diri sedemikian rupa, dia dihina, dia dicaci, dia diludahi, dilecehkan, semua itu dijalani. Dia benar-benar mengorbankan dirinya, tubuhnya tersobek-sobek, tubuhnya tercabik-cabik, darahnya tertumpah. Itu menjadi roti dan anggur bagi kita, keselamatan bagi kita, keselamatan yang abadi. Lalu bagaimana dengan respon kita Bapak Inang? Kalau masih ada kita yang selalu maunya hanya dihormati, kalau kita masih ada yang maunya hanya dilayani, tidak mau untuk melayani, kalau maunya hanya disapa, tidak mau menyapa yang lain, tentulah harus ada perubahan. Kalau hanya mau mementingkan diri sendiri, kalau hanya mau kaya tanpa mau memberi kepada gereja, ya perlulah berubah. Ini sudah Kamis Putih, mau Hojabagana Pasing. Tidak ada gunanya kita kaya kalau tidak ada kasih kepada Tuhan. Tidak ada gunanya kita punya pengetahuan yang banyak, ya, kalau kita tidak punya kasih kepada Tuhan. Tidak ada gunanya kita punya rumah seperti istana, tapi kalau tidak ada kasih di dalamnya, sama seperti, ya, tidak menyenangkan, tidak nyaman. Lebih nyaman di rumah kontrakan, tapi ada kasih di dalamnya. Amin? Iya, betul, itu kenyataan. Bapak Inang, kami punya pengalaman tinggal di kos-kosan, ya, suami istri tinggal di kos-kosan waktu masih studi lanjut, waktu ambil S2. Dan waktu itu kami tinggalnya hanya di kamar kecil 2 meter kali
3 kali itu, ada 2 kali 3 meter. Jadi kita bayangkan kamar sekecil itu, ya disitulah tempat tidur, situlah meja, situlah kamar mandi, disitulah semua koper, baju, sepatu pun di situ, buku-buku pun di situ semuanya. Itu merupakan masa-masa yang sedih dan sulit bagi kami, tapi kami juga menyadari di balik itu ternyata ada kasih. Dan ketika masih ada kasih, ada cinta, maka rumah sekecil apapun menjadi rumah istana kita. Tetapi kalau rumah mewah seperti istana, kalau tidak ada kasih, maka itu akan menjadi kehampaan. Nah, kita diajarkan untuk saling mengasihi. Kita memang bukan Tuhan Yesus. Kita memang bukan agung atau kudus seperti Tuhan Yesus. Tetapi setidaknya kita bisa mengingat kasih Yesus, kita mengenang kasih Yesus, kita berjuang meneladani Yesus, kita berjuang untuk melayani dengan kerendahan hati. Karena itulah kita mengadakan ibadah pada malam ini, ibadah Kamis Putih. Kita belajar dari kasih Yesus, kita belajar untuk memeluk mereka yang membutuhkan kasih sayang. Kita menghibur orang yang sedang susah hati. Kita memberikan, bukan harus memberikan yang banyak ya kepada orang lain ya. Kalau misalnya ada tukang ambil sampah pun depan rumah kita kasih aqua 1 aja pun itu sudah merupakan berkat bagi mereka. Roti yang nggak mesti roti yang mahal, roti simple saja kita berikan kepada orang lain, itu sudah menjadi berkat bagi mereka. Mari kita buka mata kita, telinga kita, mari kita buka penglihatan kita, melihat ke sekeliling kita, mana tahu ada yang membutuhkan pertolongan. Bapak Inang, saya mengajak kita untuk bersalaman dengan teman-teman di samping kita ya. Coba lihat di sampingnya siapa, kita boleh salaman atau salam namaste pun tidak masalah ya. Iya, salaman saling mengasihi, ya boleh katakan. Iya, holong doa hubamu. Ya, kita saling mengasihi. Kita suatu keluarga. Kita adalah saudara. Kita adalah keluarga dalam keluarga Allah. Kalau ada yang belum kenal, boleh kenalan. Ya. Kalau ada yang belum kenal, boleh kenalan juga ya. Kita adalah saudara, kita adalah family. Iya. Suatu saat pernah di gereja seperti ini Bapak Inang. Ya. Ini di gereja ceritanya ini. Pulang gereja ada melapor ke majelis. Handphone saya hilang, katanya gitu. Handphone saya hilang. Nah, lalu ditanya, siapa di samping kamu? Nggak tahu aku. Nah, inilah yang saya cegah. Ini yang saya cegah ya. Jangan sampai kita nggak kenal sama teman kita. Ya. Masa ke gereja dari awal sampai habis, diam aja. Nggak lihat ke kanan, nggak lihat ke kiri. Ya. Lagi boto isa di samping nih. Nah, jadi sesuatu terjadi, nah jangan seperti itu. Ya. Jadi ini gereja loh, ya. Gereja itu keluarga. Ya, gereja itu keluarga, family. Harus saling kenal. Ya. Kalau kita ke gereja tapi kita tidak ada rasa kekeluargaan, ya untuk apa kan begitu kan? Justru kita di sini mencari keluarga, mencari kasih, membagi kasih kepada orang lain. Inang Bapak Hagenupan, makna dari Kamis Putih ini agar kita juga saling mengasihi dan juga kita semakin dikuatkan menghadapi berbagai pergumulan, baik pergumulan ekonomi, pergumulan pendidikan, pergumulan kesehatan. Ya, Nokan Ai di liturgi kita luar biasa ya tata ibadah kita ini ya. Ada cawan-cawan di sana. Ya. Ya, ada refleksi, ada menghayati cawan sengsara Yesus. Nah, jadi kebetulan ini tata ibadahnya dipakai se-GKPS distrik 7 dan kebetulan nama Mbaen Hanami sendiri. Ya. Jadi dari cawan-cawan ini kita bisa tanda kutip artinya ini pergumulan hidup. Ya. Pergumulan hidup kita bermacam-macam. Ada yang merasa ragu-ragu, ada nama poso yang merasa bingung. Gimana nanti ini pekerjaan kami? Ya, gimana supaya kami bisa punya karir yang meningkat? Ya, ada cawan kesedihan bagi Inang atau mungkin merasa tertekan, tersesak. Bagi Bapak mungkin dalam ekonomi, merasa terjepit dan lain sebagainya. Dan kita memanjatkan puji-pujian kepada Tuhan dengan menyampaikan pergumulan kita kepada Tuhan.
Nah, oleh karena itu kita boleh juga mendalami ibadah kita ini dengan lebih baik lagi. Ada banyak tadi lagu-lagunya juga yang masih perlu kita pelajari. Ya, ada beberapa lagu dan ini dipilih untuk bisa kita menghayati pergumulan Yesus. Makanya lagu-lagunya lagu-lagu pergumulan. Ya. Nanti Bapak Inang boleh lihat di YouTube saya, di channel saya, ya. Bagi pemusik juga terutama ya, boleh lihat di channel bahwa di sana ada arahan ataupun contoh lagu-lagunya itu, cara menyanyikannya, cara memainkannya yang benar. Nah, nggak mesti di-share juga ya Bapak Inang ya, atau kalau mau share juga boleh. Ya, apa? Like and subscribe gitu ya. Ya, nggak mesti di like juga, nggak mesti. Yang penting jangan dislike kan gitu. Nah, itu artinya kita bisa mempelajari doding no kenai, karena memang banyak yang belum tepat bagaimana memandoding koni ai. Au anggodong na salah mandoding koni ai, aku masa bersalah. Kenapa nggak kuajarkan gitu dalam hatiku? Ya, karena dalam penciptaan lagu ini Bapak Setua Akasa lagi, Pakinalang doon ay kan, betul? Pakinalang itu saya kenal dekat. Dan dia mengajarkan bukan begitu cara nyanyinya, seperti ini gitu. Jadi kalau dia ajarkan kepada aku tapi aku nggak ajarkan kepada yang lain, jadi saya merasa bersalah. Jadi saya mungkin belum pernah ngajar langsung, boleh lihatlah di channel YouTube gitu ya. Nah, tujuannya bukanlah yang lain ya, tujuannya adalah supaya kita lebih mengarusi pandodingon ini urutannya, dan juga kita semakin mas-mas untuk mandodingkon puji-pujian ta'ai. Aiman agabi tunungan hubata bani Kamis Putih on, kita diingatkan tentang kasih Tuhan. Ya. Kita diingatkan kasih Tuhan yang menyelamatkan kita bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah yang mahal. Ya, saya minta kepada pemusik bisa mengiringi lagu bukan dengan barang fana. Sol 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 la si la sol. Ya, bisa dengan pemain seingat juga bisa ya menyanyikan bukan dengan barang fana. Ya. Kita menghayati bahwa bukan dengan emas perak, bukan dengan harta benda kita diselamatkan, tapi hanya karena darah Yesus kita diselamatkan. Kita juga mempersiapkan diri untuk Hoja Bagal besok. Kita mau memperbaiki diri kita, menghargai begitu besarnya pengorbanan Yesus bagi kita. Nyanyikan bersama-sama. Dengan barang fana, kau menebus dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, kau menebus diriku. Dengan segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ini. jadilah padaku seperti Jadilah padaku seperti yang Kau ini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu, Yesus Kristus, di mana dengan kasih dan rahmat-Mu, Engkau telah rela menjadi manusia, dan Engkau sudah rela menanggung derita. Ya Bapa, di Kamis Putih, Engkau telah merendahkan diri-Mu, membasuh kaki para murid-Mu. Di malam itu juga Engkau sudah memberikan perjamuan, memecah-mecahkan roti dan memberikan anggur. Engkau perintahkan kami untuk melakukan itu juga sampai saat ini, untuk mengenang pengorbanan-Mu. Ya Bapa, inilah yang kami renungkan di malam ini. Biarlah kami boleh merespon kasih Yesus dengan mengasihi Tuhan. Merespon kasih Yesus dengan mengasihi sesama kami. Orang-orang yang terdekat dengan kami, pasangan kami, nyombah nami, mengasihi orang tua, mengasihi mertua, mengasihi saudara-saudari kami semua. Terlebih Tuhan mengasihi seluruh keluarga kami di GKPS Harapan Indah ini. Jadikan kami Tuhan sebagai saksi Kristus. Kami menjadi orang-orang yang saling mengasihi satu sama lain. Kalaupun ada Tuhan mungkin yang masih merasa tersinggung dengan yang lain, kalau ada yang merasa sakit hati dengan teman, kalau ada yang merasa pernah tersinggung oleh kata-kata hasoman, biarlah Tuhan dalam malam ini kami saling mengampuni. Biarlah Tuhan kami boleh saling memaafkan. Ya Bapa, kalaulah ada Tuhan dalam selama ini juga yang membuat kami juga tidak cakapan dengan hasoman Tuhan, tidak mau bertegur sapa, tidak mau bersalaman, tapi biarlah Tuhan malam ini kami boleh Tuhan lebih mengampuni lagi. Kami mau Tuhan saling menyapa, saling bersalaman. Itu semua karena Tuhan Yesus sudah memberikan contoh teladan, mengampuni kami, melepaskan kami dari hukuman dosa, dan melepaskan kami dari ikatan dosa. Ya Bapa di surga, inilah doa dan harapan kami Tuhan. Berkati Tuhan seluruh jemaat Tuhan. Berkati Bapak, Inang, Nama Poso, Nyombah, Sekolah Minggu. Berkati orang tua kami Tuhan lansia. Berkati Tuhan orang tua kami Inang Naomi. Bilang Kau Tuhan yang menyertai mereka, menopang mereka. Inilah pengharapan kami ya Bapa. Juga kepada gereja-Mu GKPS Harapan Indah. Berikan Tuhan pintu-pintu rezeki Bapa. Sehingga kami juga boleh Tuhan melanjutkan dan kehidupan kami semakin lagi terarah kepada firman Tuhan. Dan kami juga boleh Tuhan mengadakan gedung gereja kami Bapa. Di Ruko Aralia Bapa. Bila kami juga saling tolong-menolong, saling mendukung untuk pengadaan gereja kami ini, pelunasan ruko gereja kami ini Tuhan. Bapa di surga, ini doa harapan kami yang kami panjatkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang berkorban untuk kami, sudah menyelamatkan kami. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Paimak yondoskon hita galanganta, tangan hita malobe hatani Tuhan nai bata, nanggabi onjolan bata lahu manggalang. Aiman atas surat bani,
Psalmen 50 ayat 14, galangkon ma bagal ni uhur bani naibata, anjaha galari ma bagah-bagahmu bani si timbulan in. Sonari onuskon kita magalangan ta. Hanya Kau Tuhan hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tiap mahita jongjong, matonggo mahita, mangondoskon galangan ta, hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, pat hidup ni uhur, harohan ni sagala pasepasu. Terima kasih ma isembahkon uhur nami hubamu, halani hun bamudo ijalohanami pasepasu nagokandear pakonan laingan. Bani panorang on isembahkon hanami hubamu nagabe galangan nami, diri nami, pakon hinadongan nami, nadop bineremuin. Pasepasu hama galangan nasi nombahkon nami on,
gabi galangan nama pasing nama bahin harajaonmu lambin mat hatridahan i dunia on. Ukap hamma uhur nami mat hitei tonduimu, asal lambin ididah, ibotoh jana iha malaskon uhur nami, buini si layak-layakmu, nadop ijalo hanami pakona sihol berionmu ope huban nami. Ajari hama hanami laho mangondoskon galangan nami, na patut galang konon nami hubamu. Jalo hamma galangan pakon tonggo elek-elek nami on, ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Matkite dia tutupa roh doa Tuhan. Mahite dia doa Tuhan. Mambohan guani horja Nabi nerenu Jesus, Jesus, jalo hamba urangi panurduku anju hamba Hamba panami na inagori atas, sa napapasing maguranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharoso ni uhurmu, inagori tongaon, songon na inagori atas. Beri hama banami sa darion, haguluhan ari-ari, sasap hama dosa nami, songon panasap nami, bani dosa ni hasoman, nama dosa dopak hanami. Ulang hanami bobay hamu palajowan, palua hama hanami, humbani pangago. Laho manasiam janah totap ma uhur nasiam ulang mubah-ubah. Anjaha lambin surung ma ibagas horjani Tuhan in. Aiboto nasiam sedo nasoya halo jau nasiam ibagas Tuhan in. Jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan na ibata maham. Isondangkon Tuhan na batama bohini hubamu janah maidop ma uhurni mangidaham. Idop pakon Tuhan na batama bohini hubamu janah ipasorap madameni bani tonduimu. Amin. Ibadah selesai, mari kita bersaat teduh. Oras mahubatah ganupan, pitah tugas-tugas dasa, patar ibadah ta bani Jumat Agung, jam sada siang. Sekaligus ibe kita do horja bagal na pasing, jana anggoboy ulang adong na terlambat. Alani ulang huli jadi
jadi songon na kacau holi pas pembagian hurja bagal. Jadi yang gue pas hurja bagalai ulang be adong namina terlambat. Aida sa tugas-tugas hubata ase hubani sifat tugas songon na somal hulobe ase marsi salaman hita. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Tuhan. Kaulah segalanya, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku.